even walaupun kita orang yang tua aja sesekali masih bisa masuk ke dalam yang buruk. Kalau bukan kita yang tua yang mencontohkan dan mendidik anak-anak generasi muda, siapa lagi? Justru yang tua lah yang harusnya sadar, bukan yang muda yang harus memilih. Kau? Terus kamu anggap kita tua? Iya, Aku iya. nggak tua. Terlepas Aku nggak gini, tua. tua itu bukan tentang usia, tapi tentang pikiran kita seberapa luas. Ya berarti anak kecil juga bisa dikatakan Bisa. Banyak bisa. anak kecil yang lebih pintar dari kita, banyak anak kecil yang dia lolos olimpiade, pintar, semua bisa. Karena belajar itu nggak harus yang muda sama yang tua. Yang muda belajar ke yang tua pun bisa belajar ke yang muda. Itulah yang kita belajar, sama-sama belajar. Itu karena yang tua nggak selalu benar dan yang muda nggak selalu salah, begitupun sebaliknya. Kamu terus gimana dong Apanya? ke depannya menurut kamu TikTok nih? Aku bilang TikTok Indonesia butuh perubahan. Aku TikTok sampaikan dengan jelas. Iya, kalau di perubahannya seperti televisi, apa? kalau di televisi ada KPI ya, Komisi Penyiaran Indonesia. Kalau di TikTok aku berharap peraturannya semakin lebih ketat lagi. Agar apa? Ada hal-hal contohnya seperti bahan makanan yang dibuang-buang. Masih banyak orang kelaparan di daerah timur sana. Nah, Masih banyak orang-orang yang harus diperhatikan. Masih banyak hal yang lebih bermanfaat gitu loh. Kak Yang kita Iren, bisa berhasilkan. aku mau tanya, adakah kamu di konten kamu bilang seperti ini nggak? Belum? Tapi aku akan sampaikan ini dan aku selalu sampaikan Coba, ini dari coba dulu. kamu sampaikan itu lewat konten supaya akan lebih luas lagi, Kak Iren. Aku Ya, mendukung, itu keren kamu tuh. tumben lempeng. Tidak lupa. Maksudnya, aku hanya pengen tahu, bisa nggak kamu mendeklarasikan live TikTok tuh yang positif seperti kamu gitu loh. Ya bisa aja, tapi memang aku belum buat tentang itu gitu. Aku lebih fokus sama tentang hubungan gitu, perasaan cewek cowok, suami istri. Aku lebih suka ke situ ranahnya. Sebenarnya gini, karena nggak semua orang menyukai TikTok itu tentang live. Orang berada di TikTok ini banyak tujuan masing-masing. Ada yang mencari tentang edukasi, ada yang mencari tentang hiburan. Itu kembali ke orang individunya masing-masing. Jadi kalau membahas tentang live streaming, paling seputar yang tahu hanya penonton-penonton sini aja. Di luar daripada itu mereka nggak mengerti semuanya. Kan gitu. Jadi ada baiknya kita mencangkup semuanya dan bisa masuk ke ranah, ke semua ranah gitu. Maksudnya antara konten atau live? Konten, kau tadi kan bahas, aku suruh buat Enggak, DVD, iya kan yang konten, aku jadi gini, satu, Iren. dapat ah, share. ada kan beberapa konten kreator yang sama gitu, Ren. Artinya konten baik live-nya itu kan disamakan kan. Ada yang seperti itu kan. Kayak kamu nih, misalnya mengedukasi untuk para penonton atau host-host yang lain gitu kan. Kan alangkah lebih baiknya itu kan bisa dibuat konten juga gitu loh. Karena Iya, emang boleh. aku kan tergabung sama komunitas host-host yang ada di TikTok ini kan. Nah kebetulan memang mereka tuh baru tadi, nanti aku kasih ininya screenshotnya. Baru tadi aku ada pembahasan itu. Sekarang TikTok lagi ada ban massal katanya, karena ngeluarin peraturan baru. Orang nggak boleh coret-coret, orang nggak boleh mandi lumpur apa kotor-kotor katanya gitu loh. Benar nggak sih? Kan aku kan memang terus kamu kan tadi bilang katanya kan baru ngeluarin peraturan baru ini kan. Iya, ini udah dari beberapa hari yang lalu. Dan aku kan kena pelanggaran waktu itu pas aku lagi coret-coret muka. Kalau aku nggak kena pelanggaran itu aku nggak cerita. Aku bercerita karena aku mengalaminya. Itu. Terus kita live-nya mau kayak gimana, kayak gini doang gitu. Ya kembali lagi, kontenmu apa? Edukasi kah, komedi kah, bercanda kah, PK komedi kah, guyon kah? Kembali lagi dengan cara yang membuat kamu tuh berbeda dari yang lain. Itu. Aku sih memang ini kan kalau aku kan di Makasih Pak Haji, Bang Baron, tap-tap guys. Di apa? kalau aku sebenarnya kan ada sedikit keinian kan, kemampuan supranatural apa Boleh, kayak kok gitu baca aja. kodam bisa. Begini loh Kak Pacul, teman-teman yang di sebelah, aku tahu apa yang aku sampaikan pasti tidak semuanya setuju dan aku tidak memaksa kalian. Tapi setidaknya apa yang aku sampaikan
aku tidak memaksa kalian untuk setuju sama aku. Pro kontra itu wajar ya. Aku setidaknya apa yang ada di pikiran aku sudah disampaikan. Syukur-syukur dengan apa yang aku sampaikan merubah orang lain juga, karena sebenarnya juga aku sebagai seorang konten kreator aku resahnya gini. Keresahan ini berawal ketika aku melihat seorang perempuan yang harus dieksploitasi ya, dengan sisi lain dia main rawa-rawa dan orang laki-lakinya yang diuntungkan dengan poin banyak. Perempuan tersebut dicopot lah kacamatanya, cabut lah bulunya. Hal-hal seperti itu yang sebenarnya aku khawatirkan, karena apa, itu akan jadi rekam jejak digital buat diri kalian. Sayangi diri kalian, karena masa depan kita nggak pernah tahu, bisa jadi suatu saat kamu menjadi istrinya pejabat atau apapun itu, dan kamu harus bisa menjaga nama baik orang tersebut. Seperti itu Nah, gitu. nih aku potong. Ketika kita main rawa-rawa itu, jadi bukannya pihak cowok loh sebenarnya diuntungin. Ini jeritan aku nih sebagai host rawa-rawa ya. Jujur. Ya, apa-apa. Kalau aku boleh milih, aku nggak mau main rawa-rawa. Karena apa? Setiap kita main rawa-rawa, pasti sebelah mintanya menang. Karena dia kan yang harus kerja kan. Nah, kamu tadi salah memandang host cowok yang selalu dapat koin. Salah. Justru itu sebenarnya gitu ya. Karena kan aku live-nya pengennya rame gitu kan. Nah, justru sebaliknya. Justru si cewek inilah yang selalu minta menang. Kalau dia nggak menang, nggak jadi kita live. Rosalinda, iya memang ada yang seperti itu, tapi sebagian juga ada. Sebagian dan juga kebanyakan, bukan sebagian, dan kebanyakan malah Enggak, semua sebagian. kalau host rawa-rawa kayak gitu, nggak ada yang kita yang menang terus dia kerja, nggak ada. Itu nama bukan rawa-rawa. Kalau barbar mungkin. Tapi sebagian ada yang kayak begitu gitu. Misalnya kalau di sini aku dapat singa, kau ngapain gitu. Gitu, nanti yang dapat singa lawannya. Jadi kasihan sekali kalau aku bilang kayak begitu. Aku kan Orientasi gini, orientasi orang tersebut adalah tentang termasuk host berpengalaman di TikTok selama 15 tahun ini kan, di rawa-rawa, di dunia percilokan. Yang aku rasain dari dulu itu, setiap aku main rawa-rawa pasti yang menang dia, yang dapat koin dia. ya, Sebenarnya dan aku itu kalau boleh milih, aku lebih baik jadi host kotor. ya nggak apa-apa, itu kembali lagi kalau misalkan dia yang untung ya wajar, karena dia yang kau maaf ya, yang kau rontokkan gitu loh. Iya, betul. Gitu. Aku pernah sampaikan, yang salah itu bukan lelakinya, bukan, tapi dirinya sendiri. Kenapa kau mau melakukan itu? Setuju saya kalau itu. Setuju. Memangnya, aku bilang ini, memangnya, contoh ya, misalnya kayak si Pacul PK sama cewek, teman-teman ada kali 5 dilempar, diklik masuk kotak hadiah. Terus disuruh copot kacamata ya kan, kacamata copot kacamata, emangnya kacamatanya bakal lepas sendiri kalau nggak dia yang ngelepas. Nah makanya kenapa aku bilang host perempuan itu harus punya sikap, host perempuan itu harus ada batasan gitu loh, karena rekam jejak digital itu nggak akan hilang, kau akan dirugikan selama rekam jejak digital itu ada, itu akan menjadi track record kamu nantinya gitu. Aku tuh bilang seperti ini, aku termasuk orang yang pikirannya terbuka, aku sangat menggunakan sosial media dengan positif teman-teman. Jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan ya itu terjadi. Kak Iren, aku mau tanya nih Kak Iren. Aku kan banyak kenalan kayak gitu ya, maksudnya si cewek-cewek tersebut gitu kan. Aku padahal udah nasihatin kayak tadi lah sebelum Kak Iren ini, aku kan sebelum Kak Iren ini kan ada tadi salah satu host ya cewek ya, nggak aku sebut namanya ya. Tembakan apa? Jadi mereka tuh melakukan itu karena tuntutan ekonomi kembali lagi. Nah, kira-kira apa solusi untuk mereka Kak Iren? Singkatnya begini, bukan solusi sih, simpel ini bukan solusi. Karena kalau masalah solusi ekonomi itu hanya dia sendiri yang bisa menyelesaikan. Sederhananya begini, banyak semua orang yang susah di luar sana, tapi mereka masih tahu rem. Kalau lu mau bahasanya gini ya, kalau lu mau malu itu di luar, jangan di publik. Kalau lu mau nakal itu di luar. Kalau lu mau menjadi, maaf ya, agak aduh ntar bahasanya kasar kena pelanggaran, maksudnya nakal sekalian itu di luar gitu. Anggaplah menggatal ya, kalau lu mau gatal di luar, orang nggak ada yang lihat gitu. Kita sama-sama punya aib, kita sama-sama punya dosa gitu. Biarkan di luar orang lain nggak perlu lihat. Tapi apa yang kamu tampilkan di sini adalah framing kamu yang akan
akan dikomentari oleh orang lain. Hmm. Maka ngerem